titik terendah lu ketika tahu itu fase-fase itu di kapan itu? Apa di pertama atau di istri kedua, ketiga, keempat? Titik terendah itu sempat fluktuatif ya. Di pertama juga kan aku kan udah langsung mengajukan ingin cerai gitu ya. Walaupun ada pikiran gini, ada harapan gitu. Saya kan nganterin melon tuh ke atas. Dia menyadari bahwa saya sedang nganterin melon, kamar kami di bawah, jadi itu ruang kerja di atas. Dia ngejar saya gitu ke tangga. Saya dalam kondisi hamil pada saat itu. Udah, saya nggak tahu apa-apa. Dia cuma meluk saya, dia meyakinkan bahwa baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Itu bukan siapa-siapa. Udah, padahal saya nggak nanya. Jadi, tapi udah itu berarti Hena itu pinter. Jadi filosofi dulu itu, kalaupun ada sendal lama udah agak usang, nggak bisa dilepas, cari cadangan dulu. Hena udah sempat cari cadangan. Ricky tahu lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Cah Hamid, masih dengan orang yang sama dari tayangan yang sebelumnya, yaitu Hena Rustiana. Seperti yang saya janjikan tadi di episode sebelumnya, banyak yang request ibu cantik ini untuk dihadirkan karena bukan hanya dari dari aktivitasnya yang luar biasa, tapi juga kisah hidupnya yang luar biasa, yang menginspirasi dan sekarang memang karena hidupnya yang luar biasa itulah kemudian dia aktif di lembaga konseling, termasuk juga di BNPB gitu sebagai salah satu satgas COVID di bagian subbidang mitigasi. Kenapa kemudian menarik? Kenapa kemudian luar biasa? Karena ini sebetulnya masih nyambung dengan video yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada pernah itu, kalau teman-teman scroll di bawah ada video Pak Jazuli. Pak Jazuli itu pelaku poligami berkali-kali gitu ya. Dan di hadapan saya ibu cantik ini adalah pelaku poligami dari pihak perempuan. Tapi bukan dengan Pak Jazuli. Kalau pelaku berarti poliandri dong. Poliandri, iya. Jadi Hena ini adalah sahabat istri saya dan juga teman saya juga yang kebetulan istri saya, temannya saya itu kemudian poligami. Istri sahabat saya kali. Istri sahabat, iya betul, istri sahabat dan sekaligus teman saya juga, teman saya. Kenapa kemudian menarik? Karena luar biasa Hena. Hena ini apa ya? Jarang yang saya temuin. Jadi orang biasanya ketika di poligami itu jarang nerima, apalagi dengan kondisi kayak Hena. Hena ini luar biasa cantik. Teman-teman nanti bisa di zoom, cantik tuh. Umur sudah 43, 42 kan? Ya. Masih cantik luar biasa, aktivitasnya segudang, pinter, kerja di mana-mana, tapi rela dimadu. Menerima proses itu luar biasa, rela dimadu. itu luar biasa. Kapan kejadian pertama kali itu? Itu udah lama banget. Kejadian pertama kali 5 tahun pernikahan. 5 tahun pernikahan. Usia 5 tahun pernikahan. Usia 5 tahun pernikahan itu berarti masih umur 32, 33 Rikinya. Iya. Lu berarti ya, sama kan? Seangkatan soalnya kita kuliahnya, seangkatan 32, 33. Itu yang pertama ya? Iya. Yang pertama. Kenapa kemudian kondisi hamil anak kedua. Kondisi hamil anak kedua. Iya. Waktu itu luar biasa waktu itu. Ketika kamu tahu pertama kali apa yang kamu rasakan waktu itu? Flashback. Ya, nangis gitu. Agak kemajuan ke depan. Kok jadi grogi ya ngomongnya? Gak apa-apa, santai tuh. Jadi pertama kali ketemu menemukan fakta dari SMS, kemudian waktu itu masih BBM, masih SMS. Kayaknya belum ada BBM juga deh. Ya pasti kaget terus apa ini gitu. Saya ngelihat dari situ kan ada pembajakan amigdala gitu. Jadi rasionalitas saya dibajak oleh otak emosi. Jadi emosi tuh muncul naik. Ketika saya kasih lihat ke suami, ini apa gitu, karena
mesra gitulah, SMS-nya mesra. Kemudian saya lihat, saya tidak tahu apakah itu sudah suami saya udah menikah atau belum gitu ya. Artinya tapi ini ada perempuan lain gitu aja yang saya tahu, yang saya pahami ini ada perempuan lain. Kemudian mengatakan kangen gitu ya ke suami saya, kemana aja kangen gini segala macam. Nah itu kan hal kayak gitu berarti ini orang bukan orang yang baru pertama kali WhatsApp, bukan WhatsApp ya, waktu itu SMS gitu kan. Tapi memang sudah berkali-kali atau mungkin sudah berhubungan gitu kan. Nah akhirnya saya itu ke suami dan saya dorong suami saya, pokoknya dengan saya saat itu mungkin reaksi yang wajar lah bagi semua orang, semua istri yang baru mengetahui gitu. Jadi emosi yang muncul itu ya tinggi juga. Saya juga mengalami itu. Jadi tidak kemudian itu ujuk-ujuk saya tuh jadi tenang, jadi nerima enggak juga gitu. Betul. Jadi emosi di awal itu sampai piring juga. Pecah, TV. Enggak, saya enggak. TV pecah, kulkas enggak. Saya enggak kuat ngangkatnya. Oh, kuat. Handphone dibanting enggak. Itu bukan saya justru gitu kan. Okay. Nah, artinya itu tetap emosi itu tetap muncul gitu ya. Tetap ada dan suami juga enggak suka gitu. Walaupun dia yang salah, dia enggak suka dengan perilaku saya pada saat itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menerima telepon dan dia sepertinya dipaksa untuk berangkat gitu. Tapi suami saya mengatakan tidak bisa. Terus kan bahasanya beda ya, ketika dengan siapa orang-orang yang profesional atau dari kantor atau dengan orang yang memang dekat secara pribadi kan beda itu bahasanya. Jadi saya tahu beda, ya? Saya tahu ini pasti bukan ini. Nah, saya kan nganterin melon tuh ke atas, kemudian dia menyadari bahwa saya sedang nganterin melon, kamar kami di bawah, jadi itu ruang kerja di atas. Dia ngejar saya gitu ke tangga. Saya dalam kondisi hamil pada saat itu. Udah, saya nggak tahu apa-apa. Dia cuma meluk saya, dia meyakinkan bahwa baik-baik aja, nggak ada apa-apa, itu bukan siapa-siapa. Udah, padahal saya nggak nanya gitu. Nah, yang puncaknya sih di rumah ibu gitu kan. Pas kami di rumah ibu itu ada telepon dan dia segala macam deh, perempuan itu ngomong bicara apa segala macam, dan saya mendengarkan itu. Saya bilang saya istrinya gitu. Ini siapa? Saya bilang gitu. Oh, jadi, lu yang terima waktu itu? Ya, karena di kamar kan. Jadi handphone suami saya di kamar kami gitu, di rumah orang tua. Udah, setelah itu pulang dari situ ke rumah, dia menceritakan semuanya. Suami saya menceritakan semuanya bahwa memang sudah menikah dan sebagainya. Ya wajar ya, reaksi awal gitu yang saya sampaikan ketika suami saya berterus terang, justru saya tidak bisa marah, hanya bisa menangis. Kemudian saya cuma bilang, oh selamat ya, udah punya anak, saya bilang gitu. Selamat ya karena istrinya sudah hamil, kayak gitu-gitu. Dia malah menangis, semakin memeluk saya, dan dia berjanji akan menceraikan gitu. Artinya kan hal-hal seperti itu saya tidak mendorong dia untuk menceraikan, tapi dia berjanji kepada saya. Nah, selang beberapa bulan dia kan bilang, oh nunggu lahir nanti pasti diceraikan. Enggak gitu kan. Sampai itu janji yang sampai 8 tahun tidak dipenuhi gitu. Karena dengan alasan, dan saya juga kan akhirnya maju mundur gitu. Ya udahlah, nggak usah, kasihan gitu kan. Saya juga akhirnya kasihan gitu. Walaupun memang pada perjalanannya memang tidak selalu saya ini sangat bersabar, enggak juga gitu. Saya adalah sosok yang impulsif juga gitu ya. Saya juga orang yang kepo, pengen ngelihat medsos, pengen ngelihat ini, dan tapi yang paling menjadi poin utama pada saat itu saya sering diteror oleh ya entahlah wanita itu atau suruhannya atau siapa. Jadi mampir ke beranda saya, kemudian mampir ke Yahoo, dulu Yahoo Messenger. Ke Yahoo Messenger saya selalu gitu ada kalimat-kalimat yang tidak bikin saya nyaman, seperti itu. Kan saya udah bilang udah saya terima gitu, nggak apa-apa udah. Sampai kami sudah sempat teleponan. Kita teleponan, terus saya bilang, dia manggil saya teteh, oke saya biasa lah saya manggil dengan nama gitu kan. Ya udah gitu. Di situ tuh saya merasa banyak yang menguatkan saya gitu. Kan saya pada saat itu kan saya tidak bekerja ya. Saya tidak bekerja, artinya setelah itu kan saya di klinik. Pas jadi sebelum menikah itu saya kan kerja di klinik Syarif Hidayatullah Jakarta. Di situ ada polis psikologi. Nah, saya menjadi asisten psikolog di situ. Kemudian saya juga bergabung dengan Yayasan Kita dan Bu Hati, dan di situ kita melakukan konseling untuk ini malah. Jadi kita menjadi pendamping anak dan remaja untuk persoalan kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi itu
lebih ke pubertas, jadi sukses pubertas. Jadi kita melakukan training dan kemudian melakukan hal-hal sekitar itu gitu, pelatihan-pelatihan untuk anak-anak remaja. Nah hal-hal seperti itu kan selesai tuh. Jadi selesai menikah, anak saya lahir dengan ada cacat bawaan lahir. Saya fokus yang pertama saya fokus mengurus anak itu, sehingga saya tidak berpikir untuk bekerja gitu. Saya ya udah, saya fokus kepada anak saya di rumah karena ini lebih membutuhkan. Saya mengatakan bahwa ini klien utama saya gitu. Kalaupun misalnya ada klien-klien di luar, ya ini klien utama saya bahwa anak saya. Nah saya kan tidak bekerja setelah itu kan. Saya tidak melakukan hal yang lain juga. Saya hanya senam lah, ya ibu-ibu biasa lah gitu. Cuma memang ada kejenuhan gitu saya. Nah ketika peristiwa itu terjadi, semakin menyadarkan bahwa saya harus melakukan aktivitas. Jadi nggak boleh cuma di rumah aja. Hal-hal seperti itu, akhirnya saya melakukan aktivitas, saya kembali aktif, dan saya diajak oleh Teh Puspa gitu ya, sahabat kita juga ini untuk masuk dalam sebuah sebenarnya MLM, cuman dia punya support system yang bagus pada saat itu. Support systemnya bagus dan memberikan kita pelatihan-pelatihan yang bagus, yang keren gitu, sehingga jiwa ini juga berdaya gitu loh. Dan itu juga suami saya ikut masuk gitu bersama saya gitu. Jadi kalau saya lihat ya dari ujian yang saya dapat gitu ya, itu Allah juga menghadirkan solusi. Jadi ketika kita diberi rasa sakit gitu, Allah juga menghadirkan obatnya gitu. Jadi nggak kemudian ini si rasa sakit itu nggak ada obatnya, sama sekali nggak bisa diobatin, enggak. Ketika kita beraktivitas aktif di luar ya hilang gitu, maksudnya hilang, walaupun hilang sementara gitu ya, entar ada lagi sakit lagi gitu. Tapi lumayan ada sementara jeda. Tapi ada jeda yang saya butuhkan untuk berpikir bahkan ya. Kadang-kadang orang yang mungkin ketika dilanda sebuah peristiwa yang luar biasa, itu kan dia mungkin nggak bisa mikir, nggak bisa apa, pokoknya gue mau mati, gue mau itu. Ada keputusasaan yang timbul gitu yang muncul. Proses nerima ketika itu terjadi, rela pada saat itu. Mau menjadi, saya merasa bahwa bagi wanita itu juga nggak mudah untuk menjadi yang kedua. Gitu, pada saat itu ya. Pada saat itu jadi wanita ini terlepas dari perilaku dia yang menteror itu ya. Saya tidak tahu juga itu apakah dia, apakah orang lain di antara kami, apakah orang yang sama sekali kami berdua tidak kenal. Saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas banyak teror sekali. Bahkan ketika saya menunggu ayah saya di rumah sakit di Cipto Mangunkusumo, kan ayah saya cuci darah tuh, hemodialisis gitu kan. Nah itu sempat dirawat 40 hari di sana. Saya sedang antri obat di apotek, kita mau ngambil obat, itu WA SMS nyecer gitu, kamu tahu nggak suami saya gini, suami kamu gini loh, kamu tuh bentar lagi ditinggalin gitu lah, ini manas-manasin neror gitu. Ini apa sih gitu. Jadi itu sering sekali. Cuma saya bilang, suami kamu punya wanita lain. Saya bilang, maaf mbak, itu bukan wanita lain, itu adalah istri kedua suami saya. Titik. Lu bilang gitu? Saya bilang gitu. Dan saya forward, istri kedua suami saya itu bukan wanita lain. What? Serius kamu bilang? Demi Allah, Mit. Akhirnya aku ini kan, aku forward gitu ke suami, ini Pah ada yang begini-begini nih, mama jawab begini. Dia bilang, suami cuma bilang makasih ya mah, cuma lagi. Wow. Double kurang ajar lu, lebih makasih. Itu nyindir harusnya lu. Bilang makasih. Gara-gara bilang itu jangan-jangan kemudian Ricky nambah lagi. Aduh, angka ini pantas didengar. Karena ini sebetulnya Ricky itu bukan satu teman saya, sahabat saya. Hena ini di Madu 3 berarti. Sebelum bukan di Madu 3 ya, 3 kali nikah gitu ya. Jadi jangan-jangan gara-gara lu bilang begitu, Ricky berpikir. Artinya saya juga sedang membela diri saya. Saya kan saat itu sedang dizolimi nih dengan teror itu. Kalau lu panas malah kalah. Saya meneruskan kezoliman yang sedang dibuat orang itu oleh diri saya sendiri kepada diri saya sendiri gitu loh. Betul. Saya ingin memutuskan kezoliman itu. Lu boleh ngezolimin gua. Oh keren. Lu boleh ngezolimin gitu, itu terserah lu itu. Lu dengan nerima kemudian lu bilang itu kamu tuh siapa? Saya tetangga. Saya tetangga mereka. Oke, tetangga kok bisa detail ya? Tahu nomor handphone saya, tahu kisah hidup kami. Aku bilang gitu. Mohon maaf, Mbak ini bukan siapa-siapa di antara kami, saya bilang. Kami akur.
Bisa jadi jangan-jangan istri kedua tambah panas jadi bilang begitu. Kurang ajar ini orang. Sableng. Jadi saya bilang gitu. Karena saya dalam kondisi sebenarnya butuh ketenangan. Saya tuh sedang mengkhawatirkan ayah saya. Jadi dokter waktu itu minta, "Mbak, tolong ini segera tebus di apotek gini. Ini obat harus segera disuntikan." Karena ayah saya waktu lumayan kritis kan gitu kondisinya kan. Saya udah lagi dalam kondisi panik, dapat SMS gue tantangin juga, gue apaan sih ini gitu kan. Ya udah itu yang ini maaf. Jadi saya seakan-akan di situ saya membela istri kedua itu. Iya betul. Saya bela. Jadi itu sudah betul apa ya? Kemarin gue ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji Ihya, Gus Ulil, dia bilang itu ketika ada orang pengadu, kita hadir orang pengadu, itu dengan cara menerima. Udah itu nggak dipercaya, itu bukan gosip atau apa-apa, langsung dipatahkan, dan itu kamu lakukan patahkan itu. Karena saya sedang membela diri saya sih sebenarnya gitu. Artinya ketika saya misalnya meyakini apa yang diomongin orang itu kan saya meneruskan kezaliman ke saya, dan saya kan energi saya jadi low gitu. Saya ingin tetap tegar nih. Ya saya bilang aja, suami saya nggak mungkin melakukan hal yang lain di luar diri saya. Dia selalu menceritakan apapun yang terjadi dengan dirinya dan istri keduanya. Saya gituin. Kami komunikasi kami sangat baik. Jadi Mbak nggak usah ngomong-ngomong tentang hal ini. Saya udah tahu kalau dia nanti mau ke sana. Saya udah tahu kalau ini mau ke sana. Saya gituin. Jadi Mbak nggak ada gunanya lah ngomong-ngomong kayak gitu ke saya. Kami tuh udah komunikasi udah baik banget. Padahal sebenarnya nggak juga. Cuma maksudnya itu kan untuk mengcounter gitu, mengcounter dia gitu supaya udahlah berhenti, lu nggak ada gunanya, lu manas-manasin gue, nggak penting banget gitu. Gila. Dan ketika lu laporan ke suami lu, yes. Makasih ya, Ma. Saya sebenarnya dengar kayak gitu aja nyes loh, adem. Ketika suami saya ngomong begitu aja, saya merasa terhibur. Oh, suami saya menghargai upaya gue gitu untuk tidak panas gitu. Gitu. Oke. Jadi saya lebih apa ya kepada ya laki gue baik gitu. Dari semenjak dulu kenal awal juga kan saya tahu suami saya sangat baik. Dan saya rasa kebaikan itu bisa jadi kekurangan dia dan bisa jadi kelebihan dia. Artinya bukan kekurangan sih, mungkin keterbatasan. Kebaikan itu mungkin kalau yang dijor-joran kepada orang lain, yang orang lain kemudian GR dan sebagainya kan mungkin bisa jadi kekurangan kalau aku meet gitu. Tapi secara keseluruhan suami saya sangat baik, orang yang sangat baik. Luar biasa. Dan lu nggak merasa tersakitin terhadap itu? Dulu iya. Awalnya pasti ya manusia. Itu pasti gitu. Pasti itu normal. Karena ketika kita merasa sakit hati, ketika kita merasa sedih, berarti kita membuktikan bahwa diri kita manusia, bukan robot. Artinya itu kan perasaan yang Allah kasih ya. Yang Allah kasih ke kita secara komplit gitu. Perasaan itu ada gitu di kita. Cuman bagaimana kita mengelola itu. Kalau orang bilang lu bermasalah, rumah tangga lu bermasalah karena lu dikhianati suami lu. Saya bilang pengkhianatan suami saya atau saya dikhianati itu bukan masalah, itu kondisi. Kondisi yang bisa jadi netral saja gitu. Masalahnya adalah bagaimana saya berespon terhadap kondisi itu. Respon terhadap kondisi. Karena buat istri kedua, ketiga, keempat juga mungkin nggak mudah. Jadi bukan hanya istri pertama lah yang menderita sebenarnya, kedua, ketiga, keempat juga mereka juga menjalani ini dengan tidak mudah gitu. Nggak nyaman. Berdamai dengan keadaan itu mungkin nggak mudah gitu. Mereka juga sebenarnya mungkin menderita mungkin ya. Titik terendah lu ketika tahu itu fase-fase itu di kapan itu? Apa di pertama atau di istri kedua, ketiga, keempat? Titik terendah itu sempat fluktuatif ya. Di pertama juga kan aku kan udah langsung mengajukan ingin cerai gitu ya. Walaupun ada pikiran gini, ada harapan gitu. Oh enggak sih sebenarnya. Jadi di pertama mungkin saya tidak terlalu terpuruk karena Ricky menjanjikan untuk dicerai. Nanti setelah dia melahirkan pasti akan saya ceraikan. Walaupun saya nggak minta. Oke, berarti ada harapan. Nah, ketika kita punya harapan kan artinya kan kita jadi lebih percaya diri menjalani hidup ini kan. Lebih merasa oke, dia mau mempertahankan gue dan mau melepas yang itu. Nah, setelah janji tidak kunjung ditepati sebenarnya itu sampai saya berpikir yang sampai 5 tahun 6 tahun itu ya 8 tahun 8 tahun okay. 8 tahun karena selama 8 tahun pun saya udah bertekad lah, menekadkan kepada diri saya bahwa saya tidak akan bercerita kepada keluarga saya gitu. Nah 8 tahun dipendam sendiri, tetapi ketika janji itu jadi suami saya bilangnya oke, setelah
saya menceraikan dia, mari kita sama-sama menghadap ke Umi dan ke Bapak gitu ya, menghadap untuk menceritakan ini gitu. Jadi kalau belum diceritain jangan diceritain. Nah, saya kan menjaga itu gitu. Jadi saya tidak cerita, saya menunggu. Tapi nggak ada sampai 8 tahun kan, itu kan bukan hal yang bisa ditunggu lagi kalau menurut saya akhirnya. Udah. Dan itu panjang banget gitu, panjang, dan itu kan perasaan saya juga kayak apa sih? Saya malah khawatir kepada anak-anak, apakah anak-anak jadi pelampiasan emosi saya, kan ini yang penting gitu. Apakah anak-anak merasa gitu ketika saya dalam kondisi terpuruk, saya kondisi tidak baik-baik saja, tapi saya pura-pura baik-baik saja gitu. Dan menceritakan kebaikan papanya gitu di depan anak-anak, sementara papanya sebenarnya dalam kondisi apa gitu. Kan itu kan bagi saya ini perjuangan yang tidak mudah gitu. Nah, terpuruknya mungkin ketika janji tidak dipenuhi, sehingga saya memutuskan, saya bilang, akhirnya saya ajak kakak saya berangkat ke rumah mertua untuk minta cerai dan sebagainya. Tapi kan tidak berjalan mulus karena saya juga akhirnya nggak tegas sama mama mertua juga kan. Hal-hal seperti itulah. Jadi banyak sekali hal yang kemudian tidak bisa kita putuskan hanya berdasarkan keinginan saya gitu loh, keinginan saya, kebahagiaan saya, enggak juga. Jadi kita melihat orang lain juga. Banyak pertimbangannya gitu. Karena kan itu kan pilihan ya. Jadi dalam hidup itu ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Dari setiap pilihan itu ada konsekuensi yang harus diterima, yang harus dihadapi. Dan konsekuensi itu bukan hanya risiko, tapi juga ada hal baiknya gitu dari setiap pilihan itu gitu. Ketika kamu menerima konsekuensi itu, menerima untuk jadi istri pertama, kemudian berlanjut jadi nambah Ricky kan? Aku nggak tahu itu yang nambah itu sebenarnya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi yang ketika saya memutuskan untuk oke, ini janji tidak bisa saya tunggu, oke, saya minta cerai aja deh gitu kan. Akhirnya kan minta ditunggu. Jadi minta jeda waktu, dalam waktu itu tuh 1 bulan kalau nggak salah. Terus kakak saya bilang kalau misalnya kamu selama ini bisa 8 tahun kamu bisa bertahan, 1 bulan, tar dulu, 1 bulan berarti bisa bertahan dong. Karena suami kamu berjanji akan memenuhi janji ke kamu itu dalam 1 bulan ini. Oke, saya bilang. Saya bertahan 1 bulan, gitu kan. Nah, 2 minggu dari situ, jadi baru setengah bulan nih, gitu ya. Dari janji yang 1 bulan dijanjikan, ada yang nge-poke saya di Facebook, dan itu ternyata wanita lainnya lagi, gitu loh. Sehingga setelah itu saya udah ini nggak bisa dipertahankan gitu. Saya tetap makin meyakinkan bahwa saya punya, selesai aja. Langkah saya tepat kalau selesai, gitu. Makin meyakinkan itu. Dan itu tapi memang tidak berhasil gitu, artinya saya dipertahankan, suami saya sekuat tenaga mempertahankan saya juga nggak tahu ya, maksudnya dia tidak ingin melepas saya, bagaimanapun kondisinya nggak ingin melepas saya. Ya enak aset. Jangan gitu dong, katanya gue gedung. Aset bagi Ricky, aset bagi kita juga. Kalau lepas jauh kita nggak bisa berteman. Karena Ricky ini teman CS saya, teman curhat dulu, teman diskusi segala macem. Aduh ya Allah. Aset. Pak maafin ya. Ini Hamid nih Pak. Gue bongkar loh. Jadi tapi nggak. Poinnya bukan itu. Saya nggak akan berbicara tentang gosipnya. Poinnya terkait bagaimana Hena bisa menerima itu kan, bagaimana bisa menerima dan bisa bangkit seperti sekarang ini dan menjadi pemenang. Menurut saya orang yang survive kemudian bertahan di situ, menerima keadaan dan ternyata bisa kemudian beraktivitas kayak tadi, dengan lu bilang bahwa siapa lu segala macam, itu istri kedua, itu jarang orang nemuin itu gitu. Nah itu yang aku juga nggak tahu insight dari mana tuh bisa cuma pengen bela diri aja gitu, nggak mau maksudnya ketika ditindas gak mau kelihatan tertindas gitu. Itu kan kadang-kadang gini, setiap kita gitu ya, setiap kita punya ujiannya masing-masing, setiap kita punya air matanya sendiri-sendiri. Setiap rumah tangga juga pasti ada tantangannya tersendiri. Jadi kalau misalnya di rumah tangga yang ini suaminya poligami atau berkhianat atau apalah. Nah di rumah tangga yang ini mungkin tidak berkhianat, tapi mungkin banyak kendala di ekonomi misalnya, bahkan mungkin berhutang kemana-mana dan sebagainya. Nah ini mungkin ini tidak ada berkhianat tidak gitu kan, terus hutang nggak punya, tapi nggak punya anak gitu. Jadi tantangan ini mungkin ini yang ada juga, yang semuanya tidak, tapi dengan mertua tidak akur, hal seperti itu. Jadi ini
adalah kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi pada semua orang. Dan kondisi-kondisi ini jika direspon gitu ya. Jadi kan keberhasilan dari kondisi ini bagaimana? Kondisi ini kan gak mungkin berubah, ini di luar kendali kita nih. Betul. Kondisi saya seperti ini mungkin di luar kendali saya, tapi yang di dalam kendali saya adalah respon saya. Betul. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya tidak jatuh. Jadi saya lebih menekankan kepada resilience. Mungkin teman-teman udah paham tentang resilience itu apa. Gak apa-apa, jelasin, banyak juga yang gak paham. Kalau saya analogikan resilience itu sebagai bola karet yang kualitasnya bagus. Kan bola karet itu dipantul, dibanting, dia akan mantul ke atas kan? Bahkan dia bisa lebih tinggi dari titik awal ketika dia dibanting. Jadi ini dijatuhkan di sini. Dia mungkin mantulnya sampai jauh gitu. Nah, ketika bola karet tadi sampai pada titik awal, ini resilience. Jadi dia bangkit, berespon sehat, produktif terhadap kondisi, terhadap kejatuhan dia berespon sehat dan produktifnya, dia mantul. Ketika dia melewati titik awal, itu positive growth. Jadi ada pertumbuhan positif. Gitu, pertumbuhan positif. Orang dihina, dilecehkan, dimarahin gitu ya, dikatain miskin, kan dijatuhkan nih. Nah dia bisa melampaui ini, semakin dia mungkin bisa lebih maju gitu loh. Dulu dia mungkin ketika dikatain mungkin dia memang nggak ada apa-apanya atau dia nggak itu. Nah tapi ketika dijatuhkan, ini resilience. Gitu loh. Resilience itu daya lenting, daya pantul, fleksibilitas. Gitu. Artinya dan tidak semua orang punya itu. Tidak semua orang punya, dan itu perlu dilatih. Gitu loh. Jadi sikap kita kepada pantulan ini, beban ini. Pantulan ini kan kita kan dijatuhkan kehidupan ya. Betul. Apa saja lah orang mengalami tsunami itu kan luar biasa gitu ya. Saya nggak punya apa-apa gitu. Jadi ketika dibantulkan, dia memilih untuk bangkit, berdaya. Karena ada 3 kategori warga pada saat bencana, entah itu bencana alam, bencana non alam, bencana hati, bencana sosial gitu ya. Betul. Itu kan 3 kategori warga, ada yang eustress, ada yang distress, ada yang disfungsi. Kalau yang eustress ini kan ya dia normal gitu, dia berdaya, maksudnya dia berdaya. Ketika dia dijatuhkan, dia tidak jatuh, tapi dia malah bangkit gitu. Nah yang distress ini yang normal, dia basic lah gitu, basic itu artinya ketika dia dijatuhkan oleh kehidupan atau dia dihadapkan pada kondisi situasi krisis, ya mungkin dia stres, jadi wajar, tapi senormalnya gitu. Normal orang kena bencana, normal orang dihianatin gitu, normal. Nah ada 1 lagi yang disfungsi, ini tidak melakukan apa-apa, terpuruk, jatuh, dia memilih ambruk, dia memilih depresi, dia memilih untuk minta dikasihanin, menyalahkan diri sendiri, kemudian dia menikmati penderitaannya. Itu yang paling parah lagi. Itu paling parah. Dia menikmati. Jadi menikmati penderitaan, perhatian dari orang, sehingga dia memilih untuk terpuruk. Ya udah, gue mendingan sedih terus aja deh. Dia menjual kesedihannya kepada orang lain untuk mendapatkan belas kasihan atau keuntungan yang mungkin ya bagi dia penting gitu, perhatian atau dukungan sosial dan sebagainya. Kenapa ya nggak memilih itu waktu itu? Nggak, ngapain? Nggak ada gunanya, mesti memilih terpuruk, memilih disfungsi gitu. Nah ini adalah situasi yang terendah dari seseorang yang mengalami bencana. Jadi kategori ini kategori yang paling perlu dibantu. Dia bahkan tidak bisa membantu dirinya sendiri gitu. Seakan-akan dia makan pun gitu ya, makan pun secara analogi harus disuapin. Nah gitu. Bahkan kita kasih nasihat mental karena dia menikmati itu gitu. Atau bukan menikmati itu, dia terpuruk aja gitu, dan dia memilih itu. Tapi kan kita bisa memilih yang lain nih. Karena ketika dia memilih terpuruk, itu konsekuensinya ada. Ketika memilih bangkit, konsekuensinya juga ada. Tentunya yang kita harapkan kan konsekuensi yang baik gitu ya. Siapa yang paling mempengaruhi Hena ketika ngambil keputusan untuk bangkit, segala macam, menerima beban seperti itu? Yang paling banyak support itu? Umi ya. Umi. Saya kan walaupun Umi 8 tahun ini nggak tahu, tetap saya cerita kan ke dia. Maksudnya saya menceritakan tanpa kata. Kadang-kadang saya peluk dia sambil nangis gitu. Umi tuh ngerti gitu. Selalu gitu. Nah ketika tahu nasihatnya itu gitu, nasihatnya dia bilang gimana? Maksudnya ketika Umi tahu dan saya memutuskan untuk ya udah lama pisah aja dah, ngapain sih? Saya berpikir anak-anak bisa tetap bersama keluarga gitu, ada pesantren, ada lembaga pendidikan keluarga, udah di sana saya bisa kerja karena saya juga berdaya kan, artinya saya bisa kerja.
punya skill juga. Punya skill yang bisa, yang mungkin bisa saya jual gitu kan. Tapi ibu saya mengatakan kita harus memikirkan tempat pulang bagi anak-anak. Kalau misalnya kamu dengan suami baru, suami kamu dengan istri baru, bahagia nih. Anak-anak ada di mana? Akan pulang kemana? Merasa at home di mana? Apakah kamu bisa mendamaikan kondisi ini gitu? Apakah dengan kondisi kayak gini anak-anak tetap bisa terangkul dengan baik? Nah ini yang sebenarnya kamu dengar kayak gitu gimana? Udah, saya nangis. Saya yang paling penting bagi saya adalah anak-anak, dan dengan anak-anak terjaga, nyaman, saya bahagia gitu loh. Jadi bukan kemudian saya nggak memikirkan diri saya gitu, tapi ini pilihan saya yang membuat saya bahagia. Berpikir buat anak, kamu pun juga akan bahagia. Iya gitu. Jadi ketika anak menderita kan kita juga mungkin gimana gitu. Dan banyak konsekuensi, pertimbangan dari konsekuensi yang akan dijalani seperti itu. Ya kan kalau misalnya gue cerai nih, terus gue cari laki lagi, terus laki gue misalnya nggak sebaik, ada kekurangannya juga kan? Nggak mungkin nggak? Betul. Gue tanya, sempat ada PDKT dengan laki-laki lain? Itu sudah berlalu. Nggak ada hampir menyiapkan calon suami. Tapi udah itu berarti Hena itu pinter. Jadi filosofi dulu itu, kalaupun ada sendal lama udah agak usang nggak bisa dilepas, cari cadangan dulu. Hena udah sempat cari cadangan. Ricky tahu lah. Oh tahu iya udah. Tapi itu kan artinya itu reaksi ya, respon saya terhadap kondisi. Gitu loh. Lepasin gue udah ada nih yang lain gitu kan. Artinya itu penguatan gitu, ya tolonglah gitu. Masa nggak kesian sih sama gue, lu pegangin tapi lu pukulin gitu loh. Bahasanya lu lepasin dong gue. Kalau lu pengen bahagia dengan itu ya udah biarin gue gitu lah. Jadi ada hal-hal yang di dalam logika saya seperti itu. Ketika saya bertahan, tapi sebenarnya gini, ketika saya saat ini bertahan begini gitu ya, konsekuensi kan tetap ada gitu. Pasti ada. Jadi mungkin ada kondisi-kondisi yang sebenarnya gue nggak bisa terima. Aduh, gue sakit nih, gue nggak nyaman nih, gue nggak nyaman. Tapi sampai sekarang masih ada rasa sakit itu. Ya kalau misalnya dalam kondisi yang misalnya saya dalam kondisi down gitu, terus saya melihat sesuatu yang wah gitu ya, ya tetap aja. Merasa nggak sama gitu perlakuannya. Bisa jadi gitu. Artinya waktu gitu kan, waktu di rumah, kemudian waktu di sana gimana? Karena saya juga ada merasa nggak adil nih gitu kan. Ada perasaan seperti itu kan tetap di kita juga. Astagfirullahaladzim gitu ya, udahlah gitu. Artinya oke, yang di sini ya di dunia ini kan urusan dunia gitu. Walaupun saya juga Ricky tahu lah, suami saya tahu, saya tuh sering marah sama dia gini. Cuman bukan marah yang mungkin bisa menjatuhkan harga diri dia juga gitu kan. Artinya ya udah gitu, saya marah, dia tahu saya marah, dia tahu saya menginginkan hal yang ini seperti ini gitu. Tolong dong Pak, dirubah gini ini yang ini gitu. Jadi hal seperti itu. Nah, tapi saya tidak memposisikan diri sebagai korban pada saat ini. Banyak orang ketika ditimpa oleh sebuah kemalangan, ditimpa oleh sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, itu memposisikan diri sebagai korban. Betul. Jadi mengasihani diri justru bukan membela diri gitu. Jadi mengasihani diri itu kan beda dengan ada konsep dalam psikologi namanya self compassion, itu menyayangi diri sendiri. Jadi menyayangi diri sendiri itu gimana, dengan kondisi apapun kamu harus tetap bahagia gitu. Sehingga si orang ini tidak menyalahkan dirinya. Kan dulu kan saya sempat menyalahkan diri saya, karena gue nggak cantik kali ya, karena gue nggak begini kali ya, karena gue nggak begini, makanya Ricky bisa begini kan. Itu kan menyalahkan diri, menyalahkan diri, terus menganggap saya itu adalah satu-satunya orang yang paling menderita. Nah itu juga, itu bukan self compassion, itu bertentangan dengan berbelas kasih pada diri sendiri. Jadi self compassion itu berbelas kasih pada diri sendiri. Kalau misalnya kita ada curhat orang lain kepada kita, atau sahabat kita curhat, kita kan ketika dia tertimpa musibah, kita kan ingin menghibur, ingin menyayangi, ingin membuat dia merasa lebih baik. Nah itu diperlakukan kepada diri kita sendiri. Jadi self compassion itu berbelas kasih kepada diri kita sendiri, tidak menghakimi diri, terus tidak menganggap bahwa saya paling menderita, gitu kan. Kemudian orang lain juga bisa gitu, bisa mengalami hal tersebut gitu. Jadi bukan cuma saya gitu. Kemudian ada kebermaknaan. Kebermaknaan apa yang mau dimaknai nih dalam peristiwa yang terjadi. Itu kalau misalnya mencari hikmahnya. Mencari hikmah. Kalau saya sih gini, saya punya banyak guru ya.
Saya punya guru Pak Prasetya M. Brata, itu luar biasa. Ini yang mengajari saya juga ya. Jadi setiap sesuatu di luar diri kita adalah netral. Netral. Kata-kata orang lain, perilaku orang lain. Pun orang misalnya nih di sini orang sedang menunjuk muka kita bilang anjing lo. Itu kita bisa katakan oh itu netral. Netral. Saya melihat orang yang sedang menunjuk ke muka saya dan dia mengatakan anjing lo. Itu saya melihat orang seperti itu. Jadi ketika kita memaknai itu sebagai dia menghina saya, itu makna yang kita berikan. Nah, bagaimana kita mengolah pola pikir kita supaya kita berhati-hati memaknai apa yang di sekitar kita nih. Ini kan realitas eksternal nih. Gitu. Betul. Itu bukan menghina, dia sedang menunjuk. Jadi kita secara ini aja gitu, secara netral juga melihatnya. Itu oke, di depan saya ada bapak-bapak nunjuk muka saya dan dia bilang anjing lo. Udah. Ketika orang itu mungkin dia bermaksud menghina dan saya juga mungkin sempat memaknai dia menghina saya. Oh enggak, saya tidak ingin memaknai itu karena itu merugikan saya. Ketika saya memaknai bahwa dia menghina saya itu merugikan saya, itu akan membuat saya menzolimi diri saya dengan mengatakan lu sakit hati dong. Tuh menghina lu, tuh menghina lu. Masa sakit hati gitu kan. Itu kan hal-hal kayak gitu. Jadi melatih diri sih sebenarnya Mit. Jadi kondisi apapun boleh, silakan. Orang kata-kata orang lain kan bukan dalam kendali kita. Pendapat orang lain silakan, orang mau gimana gitu. Lu kan psikologi, backgroundnya kuliah psikologi. Mungkin nggak lu jadi begini itu karena lu tahu efek kalau A, kalau B, segala macam secara psikologi. Makanya kemudian lu memilih yang ini. Itu sih sebenarnya proses ya Mit ya. Di awal itu ada yang sampai ngomong ke saya, lu kan anak psikologi, masa begini sikap lu? Oh gitu, ada yang bilang gitu. Padahal itu poinnya justru. Kalau nggak psikologi mungkin orang meraung-raung macam, tapi tahu dengan meraung-raung efeknya. Lu kan psikologi artinya coba deh sikap lu rubah gitu. Coba ubah mindset udah gitu. Ada juga. Kan, jadi harusnya biasanya nggak anti poligami, macam mungkin gitu. Dan mungkin juga gini Mit. Jadi kita kan punya otak emosi ya, yang tadi saya pernah omongin juga. Otak emosi itu amigdala gitu. Itu kita seringkali dibajak oleh otak emosi kita gitu. Ketika kita dihadapkan pada sebuah katakanlah saya memaknai orang yang tadi nunjuk saya itu sedang menghina. Kan emosi. Jadi tapi seringkali si otak emosi itu membajak diri kita gitu. Betul. Pengen balik menghina dong gitu. Membalas, supaya saya sedang membela diri saya nih gitu. Tapi itu kan tidak selalu otak ketika kita terbajak oleh amigdala itu kan apa yang kita kelontarkan juga kadang-kadang kita sesali. Betul. Kalau murni dari diri kita gitu. Itu emosi gitu. Betul. Makanya perlu sekali ketika dalam kondisi yang sangat menyakitkan misalnya kondisi yang tidak membuat kita nyaman, ya kita memberi jeda pada diri kita. Tarik nafas, ambil jeda, astagfirullahaladzim. Oke. Dan itu tidak semua orang psikologi bisa. Betul. Dan itu banyak yang bisa selain orang psikologi gitu loh Mit. Jadi itu tidak kemudian menjadi tolok ukur juga gitu. Karena pada awalnya saya di problema ini tetap saya juga ya seperti wajarnya wanita-wanita lain gitu. Saya juga nangis, nangis. Dan saya sempat nyetir sampai jauh gitu kemana? Sampai mana tuh? Kagak tahu, dia lupa. Lagu apa tuh? Gitu. Sampai ngegas gitu terus teriak di jalan tol kan. Gitu kan. Gue bayangin lu deh. Itu kan sempat. Artinya sempat, betul. Tapi oke, itu sempat dan itu saya terima. Saya sedang marah gitu. Kalau misalnya ada mampir ke saya, membuang emosi itu. Saya sedang marah ya Allah. Saya menyadari emosi ini mampir gitu. Oke, saya sedang marah ya Allah. Saya sedang marah. Nah, ketika kita menyadari nih emosi yang masuk, yang hadir gitu ya. Oke, saya sedang marah ya Allah. Nah, ketika saya menyadari emosi yang hadir, kemudian apa yang dilakukan ketika emosi itu? Berarti saya nggak boleh deket-deket anak-anak dulu. Berarti saya nggak boleh ini. Atau apa sih yang bisa saya lakukan kan? Supaya si emosi itu keluar gitu. Jadi ada katarsis emosi kan. Mau teriak mau apa? Oke. Pamit ya, mama mau kemana? Mau nyetir dulu. Padahal cuma ke tol doang kan. Bintaro bolak-balik. Wah, teriak gitu. Udah pulang lega. Karena kan kita jauh dari pantai ya Mit.
Mau teriak di pantai juga pantainya nggak ada jauh. Nggak ada. Gitu. Ada juga nggak indah itu. Jadi mungkin itu kebutuhan diri kita gitu, kebutuhan diri kita untuk dimengerti. Oh, lu sedang marah, lu butuh di ini. Jadi ada kantong kebutuhan yang diri kita ini sedang menuntut sebenarnya. Nah, dalam kondisi marah kan, misalnya butuh apa nih? Butuh katarsis, butuh peluapan emosi. Atau lagi sedih, butuh menangis ya, menangis aja gitu. Ya Allah, saya sedang dan itu sedih, harus dilakukan, harus dikeluarkan. Jadi ketika kita misalnya ya Allah saya sedih banget, ini saya sedih banget. Oke, izinkan diri menangis, mengekspresikan emosi itu, menangis gitu ya. Kemudian izinkan aja gitu bahwa ada ekspresi emosi yang ingin dikeluarkan oleh tubuh kita gitu. Ya menangis aja. Kalau misalnya butuh nangisnya keras, ya nungkup di bantal gitu. Yang penting kan lepas gitu. Tapi setelah itu yang penting nih, setelah katarsis emosinya dilepaskan, setelah itu apa yang perlu dilakukan? Jadi lebih kepada solusi gitu. Dari musibah yang ada kemudian Hena bangkit menjadi Hena sekarang gitu. Hikmah paling besar apa? Hikmah paling besar ya mungkin saya lebih bisa menerima orang lain yang dengan kondisi, dengan keluhan. Dengan segala macam keluhan gitu, saya bisa memakan. Dulu kan kalau ada orang mengeluh ya kesal banget, ya Allah ngeluh begitu aja ngeluh sih gitu. Dan lebih kepada saya bisa memberikan advice sesuai dengan pengalaman gitu. Pengalaman, beda. Jadi, dengan yang tadi. Beda dengan yang COVID tadi kan. COVID kan saya kan belum mengalami itu. Tapi saya udah memberikan advice gitu kan, sudah memberikan. Sampai pada akhirnya kemudian mengalami. Nah kalau ini enggak. Begini rasanya. Dikurung 2 minggu gitu kan. Gitu. Ternyata nggak mudah juga gitu kan. Di rumah tapi nggak ketemu anak gitu 2 minggu, ternyata nggak mudah kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih saya melihatnya ya dengan hal yang seperti ini saya berarti perlu membantu lebih banyak orang yang dengan kondisi yang sama gitu. Kan kondisi nih bukan masalah ya. Jadi kondisi yang sama, bagaimana banyak wanita ini berespon terhadap kondisi tersebut. Saya juga ada buku sebenarnya, Better Mind for Strong People. Jadi ini menceritakan tentang kisah-kisah yang penguat kehidupan gitu ya, yang mungkin seseorang mungkin dianggap terpuruk, bagaimana bangkit dari keterpurukan. Betul. Itu dia. Kan poinnya memang ketika saya hadirkan kamu itu, kamu pernah jatuh di situ, kemudian kamu bangkit dan menjadi terang benderang seperti sekarang, ngisi materi, keliling kemana-mana gitu. Dan padahal kamu bisa memilih banyak jalan yang lain waktu ketika kamu jatuh itu tadi dengan pilihan-pilihannya. Makanya memang orang yang di luar kita ini kan banyak mengalami yang sama dengan masalahnya yang sama. Jadi bagaimana kemudian cara bangkitnya gitu ya. Walaupun masalahnya tidak sama, tapi bagaimana cara meribonnya itu kan template yang sama. Masalahnya kan berarti kan bisa jadi temanya sama, tapi yang dialami bisa jadi berbeda dengan kekhasannya masing-masing kan. Seperti itu. Jadi kalau kemudian ada masalah di poligami, bisa jadi pilihannya tetap bertahan atau enggak gitu, tapi cara bagaimana menyelesaikan masalahnya kan bisa berdamai dengan kondisi itu. Luar biasa. Dan sekarang dengan mantan itu masih ada komunikasi, dan termasuk yang sekarang itu dua ya menjalan dua ya. Saya memilih tidak berkomunikasi. Saya mungkin akan ada hal baik ketika kami berkomunikasi, tetapi saya juga nggak tahu apakah ini belum saatnya atau ya udahlah gitu, masing-masing aja dulu gitu. Gitu artinya ada potensi untuk situ ketemu. Ya mungkin di suatu hari akan ada, karena anak-anak akan semakin besar. Betul. Mereka bisa jadi saling mengenal. Betul. Tanpa sengaja ataupun dengan sengaja kan. Artinya saya tidak menutup diri untuk berkomunikasi, tetapi mungkin untuk saat ini belum gitu ya, belum. Artinya memang belum ada kesempatan dan belum ada momennya juga gitu. Artinya kalau memang perlu nanti suatu saat bikin momen. Artinya itu enggak, bagi saya itu bukan kebutuhan dasar untuk saat ini gitu yang harus ini kan, bukan prioritas juga. Ya gini loh, mungkin akan banyak hal baik ketika kita berkomunikasi, cuman kan mungkin ada hal buruk
yang menyelinap juga kan mungkin bisa jadi ada. Jadi saya menghindari itu. Artinya ini kan ada risiko-risiko yang saya sudah petakan gitu ya dalam otak saya. Oh, kalau berkomunikasi risikonya akan ini udahlah mendingan saya menghindar aja dulu. Avoidance gitu. Jadi saya menghindari aja perilaku itu biar nggak usah dilakukan. Nanti kalaupun nanti ada saatnya berkomunikasi, berarti kan saya juga harus ada manajemen risikonya nih. Betul. Menyiapkan hati segala macam. Ya, manajemen risikonya apa? Risiko apa saja yang muncul nanti gitu kan? Saya petakan risikonya, kemudian kita manage gitu supaya risiko itu tidak terlalu parah mendampak pada kita gitu, pada anak-anak, pada keluarga gitu. Artinya saat ini mungkin belum siap dan kami belum pernah membicarakan itu bersama si papa gitu. Jadi ya udah untuk saat ini mungkin kita masing-masing untuk ya mendidik anak masing-masing aja lah gitu. Walaupun ya kalau hadiah-hadiah kecil terkirim gitu, tapi nggak berkomunikasi secara langsung. Oh, apa tuh? Ada deh. Kepo. Udah, aku nggak mau bahas itu ya. Aku nggak mau bahas itu. Iya, artinya, artinya ada komunikasi itu. Nah, ada. walaupun secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Artinya gini, apa ya? Ya kita hiduplah dengan masing-masing diri kita gitu kan. Sebaik mungkin saya juga menyadari bahwa saya banyak sekali kekurangan. Saya minta maaf pada suami gitu. Saya banyak sekali kekurangan. Saya juga ingin menjadi yang lebih baik gitu ya. Mulai saat ini kepada ya orang tua, kepada mertua, kepada semuanya saya memohon bimbingan aja gitu untuk berada di sisi saya supaya saya bisa jadi lebih baik gitu. Saya menyadari banyak kekurangan, kemudian dari kekurangan itu kan saya ingin belajar gitu, belajar memperbaikinya dan saya mohon dukungan saja gitu. Hal-hal seperti itu. Makanya saya juga kemarin ketika awal-awal bencana di Indonesia itu kan mulai dari Lombok, Palu, Selat Sunda gitu, kemudian Lampung, terus ke Mamuju. Itu saya nggak pernah absen ketika tim mengirimkan Yayasan Kesehatan Mental Indonesia di mana saya bernaung ini mengirimkan tim, saya pasti akan menunjuk tangan terlebih dahulu saya mau berangkat gitu. Saya memastikan anak-anak terjaga di rumah dengan aman gitu ya. Kemudian saya berangkat gitu. Artinya dengan saya bertemu dengan banyak penyintas korban dari kalau korban kan yang udah meninggal. Kalau kita bilang penyintas itu adalah korban yang masih survive gitu ya. Nah ini kan kita bisa mendalami diri kita gitu. Sebenarnya bukan mereka yang kita bantu gitu. Sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri gitu ya. Artinya mereka dalam kondisi begitu, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi bagaimana mereka bersikap terhadap bencana. Kalau memang ada respon yang kurang tepat dan kita bantu untuk berespon secara sehat dan produktif gitu ya. Supaya bencana ini tidak menjadi alasan buat mereka jatuh gitu, buat mereka terpuruk, buat mereka tidak berdaya sama sekali, tapi alasan untuk mereka bangkit gitu. Jadi kalau saya melihat hal baik apa yang Ibu lihat dari bencana ini, apa sih kebaikan yang Allah ingin sampaikan gitu. Pesan kebaikan apa yang ingin Allah sampaikan dari setiap bencana. Nah itu sebenarnya itu. Selain itu lu bisa lakukan karena lu sudah mengalami fase bisa jadi yang dalam hidup lu kemudian naik gitu kan, sehingga lu view-nya lebih luas, hati lu lebih luas, lebih lapang, sehingga mengadvise juga akan dengan hati kan, karena lu pernah ngalamin jatuh walaupun jatuhnya beda kan. Dan itu kan pendekatannya kita memakai psychological first aid ya. Jadi dukungan psikologis awal. Dari ini adalah pendekatan yang paling efektif lah ya untuk masa tanggap darurat, masa recovery gitu kan, untuk wilayah-wilayah bencana. Dan saat ini juga ketika COVID seperti ini, ya ini juga efektif gitu untuk stabilisasi emosi, paling tidak mereka bisa memisahkan nih. Jadi tidak traumatik lah gitu. Jadi peristiwa yang luar biasa ini tidak traumatis gitu untuk mereka. Jadi ada proses-proses yang kita lakukan supaya ada pemisahan. Kadang-kadang orang mempermanenkan tempat, mempermanenkan orang mungkin ya, terus mempermanenkan kondisi kan seperti itu. Jadi kalau misalnya orang trauma pernah diputusin sama pacar misalnya di sebuah rumah makan, mungkin ketika lewat rumah makan itu masih sakit hati. Ngelihat nama orang dengan nama yang sama dengan masih sakit hati, itu kan permanen tuh. Nah kita tidak ingin, jadi memisahkan emosi pada saat ini, here and now gitu ya, dengan kondisi pada masa lalu gitu. Ketika itu peristiwa terjadi, diputus, artinya udah nggak mengingatnya tuh bukan dengan trauma lagi gitu. Mengingatnya dengan rasa syukur, mungkin keberdayaan, kemudian respon yang lebih produktif gitu. Wow, keren. Mudah-mudahan ya
ya seperti itu aja, mudah-mudahan bisa lah selanjutnya gitu ya. Amin. Luar biasa sekali nih. Ini isinya daging semua. Lemak Gula juga semua. ada. Lemak juga ada. Jadi teman-teman, saya nggak simpulkan lagi. Luar biasa. Yang pasti apa ya? Ini tidak dalam rangka mengkampanyekan iya poligami dan tidak segala macam. Saya lebih concern pada bagaimana cara survei, bagaimana menerima, bagaimana bangkit gitu. Termasuk saya pengen teman-teman yang di luar sana yang ada posisi kebalikannya justru. Kalau kemarin dari cowok, ini dari istri pertama yang memilih menerima, menjalani menjadi istri kedua, ketiga, mau hadir ke tempat saya. Karena banyak orang yang di luar sana yang tidak tahu, ada yang cuma judgement kan, menilai wah lu jahat segala macam. Dia nggak tahu resiko yang dia terima. Jadi kenapa mau? Iya, istri kedua itu kan ada stigma juga dari masyarakat, ada sanksi sosial juga. Sebenarnya posisi mereka juga nggak mudah. Dan nggak indah juga. Nggak indah. Ketika memilih itu nggak gampang. Dan kenapa menjalani itu segala macam kita nggak tahu alasan-alasannya. Yang saya ingin teman-teman biar kemudian tidak kemudian menjudgment ada orang lu nerima lu ini lah segala macam, biar kemudian tahu kenapa kemudian alasan menerima, kenapa kemudian mau di posisi itu segala macam. Jadi mungkin itu saja teman-teman semua. Saya sekali lagi tidak menyimpulkan, dan teman-teman yang baru gabung saya ingatkan sekali lagi subscribe YouTube kita, YouTube Cahamid. Jadi sukses buat Cahamid. Iya, terima kasih dan mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nak. Dan sebenarnya ada satu lagi Mit. Jadi yang mensupport saya dalam kondisi seperti itu, saya punya guru dari semenjak saya kuliah. Dan beliau selalu mensupport saya dalam kondisi saya sedang jatuh gitu ya. Dalam kondisi yang jatuh itu dia yang membuat saya berpikir bahwa ini baik-baik saja. Dia yang membuat saya berpikir bahwa respon yang mau kamu pilih yang mana gitu. Paling buruk apa sih gitu. Beliau adalah Pak Asep Hairul Ghani gitu. Ini dosen saya yang sampai saat ini juga menjadi guru saya. Ini sebenarnya supporter terbesar juga bagi saya, sehingga saya juga bisa bangkit, kemudian saya juga bisa terbantu berpikir logis gitu untuk menghadapi yang saya alami. Dan ada sahabat saya juga, ada Ati, ada Kokom gitu. Kami membentuk sebuah konsultan ya. Jadi ada biro konsultasi namanya Asinergi. Ini juga adalah sahabat-sahabat terbaik saya gitu pada saat situasi krisis tersebut.